Saudara, kini saatnya kita akan lihat bersama informasi yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini Kamis 19 September 2024. Di halaman muka kita langsung disuguhkan dengan sebuah foto besar dan juga judul besar terkait dengan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Waspada dampak gempa dangkal Bandung dan Garut. Gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September kemarin, tepatnya pukul 9:41 waktu Indonesia Barat. Gempa dengan kedalaman 10 km itu mengakibatkan 82 warga terluka, serta 773 rumah dan fasilitas umum rusak. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa dangkal tersebut berada di 7,23 derajat lintang selatan dan 107,65 derajat bujur timur. Pusat gempa berjarak 25 km arah tenggara Kabupaten Bandung. Kepala Bagian Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Wafid, menyatakan wilayah gempa didominasi susunan tanah sedang pada dataran bergelombang dan tanah keras pada morfologi perbukitan. Bencana alam atau gempa yang kemarin terjadi juga berdampak ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, diantaranya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kabupaten Bandung. Dari informasi soal gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung, kita akan mencoba bergeser ke bagian kanan atas dari Harian Kompas edisi hari ini. Informasi ekonomi: penurunan BI Rate belum cukup. Setelah menahan suku bunga acuannya sebesar 6,25% sejak April 2024, Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan menjadi 6%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Rabu 18 September kemarin mengumumkan pengurangan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 6,25% menjadi 6%. Ini menjadi pemangkasan pertama sejak tahun 2021. Dalam periode Agustus 2022 hingga September 2024, Bank Indonesia konsisten menaikkan suku bunga hingga 275 basis poin. Meski telah memberikan sedikit kelegaan, pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia tidak serta-merta menggerakkan perekonomian domestik yang tengah dilanda perlemahan. Terutama kelas menengah. Belanja masyarakat, terutama kelas menengah, dapat didorong antara lain melalui insentif fiskal. Masih di halaman muka, kita akan coba melihat informasi mancanegara terkait dengan ledakan penyeranta atau yang lebih dikenal dengan pager yang terjadi di Lebanon selama 2 hari terakhir, yang menewaskan beberapa orang dan melukai ratusan orang lainnya. Jejak-jejak penyeranta dalam ledakan di Lebanon. Sedikitnya 8 orang tewas dan 2.750 orang luka-luka akibat gelombang ledakan misterius pada ratusan penyeranta atau pager secara serentak di Lebanon dan sebagian wilayah Suriah pada Selasa 17 September 2024 dan Rabu 18 September 2024. Di antara korban terluka terdapat beberapa anggota kelompok Hizbollah dan Duta Besar Iran untuk Lebanon. Berbagai foto dan video dari selatan kota Beirut yang beredar di media sosial dan media Lebanon menampilkan gambar warga bergeletakan di tepi jalan dengan luka pada kepala atau di sekitar saku celana tempat penyeranta biasa disimpan. Serangan di Lebanon dan sebagian wilayah Suriah itu diduga kuat menggunakan peledak lewat penyeranta buatan perusahaan Taiwan Gold Apollo. Ya saudara, itu tadi sejumlah informasi yang sedikit kita ulas baru di halaman muka Harian Kompas edisi hari ini Kamis 19 September 2024. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini, atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id. Dan usai jeda, Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi 10 bangunan kios di Jalan Raya Kalimalang Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terbakar pada Kamis dini hari tadi.
Akibat diguncang gempa magnitudo 5,0, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum di Kabupaten Bandung mengalami kerusakan. Sejatinya, kebusukan tetap tercium jelas, walau dibungkus rapi dan warna. Di kacamata untuk istri itu tidak masuk di dana operasional menteri tadi. Salah, itu menyimpang. Sesungguhnya fakta tetap terpampang terang, walau diselimuti kegelapan.